Perkenalkan, nama saya Andi Swinanti, mahasiswa PBG dalam jabatan kategori 2, Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada hari ini tanggal 13 Desember 2022 akan melaksanakan video pembelajaran bersama siswa SMA Diponegoro 1 Purwokerto dalam rangka uji kinerja. Berikut video yang akan saya tampilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hebat hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sehat semuanya ya? Sehat. Alhamdulillah sehat. Sebelum kita memulai pembelajaran di pagi hari ini, marilah terlebih dahulu kita berdoa agar pembelajaran di pagi hari ini diberi kemudahan dan kelancaran. Silakan ketua kelasnya untuk memimpin doanya dulu. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Mas Sahrul udah memimpin doa. Ibu presensi dulu ya. Mbak Aisyah, Mbak Aja, Mbak Ainun, Mas Al Murtado, Dewi, Mbak Dewi, Mas Dimas, Mbak Dia, Mbak Hikmawati Anisha, Mbak Melani, Muhammad Rizky, Hadir. Mbak Ropinga, Mbak Rora Antika, Mas Sahrul, Hadir. Mas Andika, Mbak Wahyu Tri. Alhamdulillah hari ini berangkat semua ya. Untuk menanamkan rasa nasionalisme, di sini Ibu ingin salah satu dari kalian untuk melafalkan Pancasila. Siapa di sini yang berani melafalkan Pancasila? Oh iya, Mas Rizky silakan. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, terima kasih Mas Rizky. Beri tepuk tangan untuk temanmu yang sudah melafalkan Pancasila ya. Anak-anak, apakah kalian sudah siap mengikuti pembelajaran matematika hari ini? Siap. Alhamdulillah, kalau sudah siap, di sini Ibu punya game untuk melihat konsentrasi kalian. Silakan berdiri dulu semuanya. Ya, kita bentuk letter U ya. Silakan yang di tengah ke belakang dulu. Atur jaraknya setengah lengan aja ya. Atur jaraknya sudah. Kalian tahu Ibu punya game apa? Iya. Ya. Ibu di sini punya game, Ibu punya bilangan 1 sampai dengan 9. Nah, nanti bilangan kelipatan 3 kalian tepuk tangan. Ya, kita coba dulu ya. Kita main dari sebelah kanan dulu. Nanti muter ya, sebelah kanan, muternya ke sini. Begitu ya. Ini nanti langsung ke sini. Gitu ya, Mas Ada ya. Dulu dicoba dulu ya. Ya, 1 2 3. 3 6 9 tepuk tangan. 3 6 9 tepuk tangan. Mas Andika. 1 2 4 5 7 8 1 2 4. Ya. Ya seperti ini. Satu lagi ya. Satu kali lagi ya. Lihat hanya 2 orang ini. Satu lagi. Kita mulai dari sebelah kiri. Muter sini ya. Yang lebih semangat lagi ya. Karena masih baru masih pagi ya. 1 2 3. 3 6 9 tepuk tangan. 3
3, 6, 9, tepuk tangan. Mbak Ropika? Ya. Ya, sudah ya? Ya, kembali ke tempat duduknya masing-masing. Ya, sekarang kalian amati video motivasi berikut. Tugas akhir seni budaya, siswa kelas 8B diminta menyiapkan satu produk untuk dibuatkan video tutorial. Video tersebut haruslah memuat seluruh tahapan pembuatan, baik dari awal hingga finishing dari tempat produksi yang ada di sekitar Kenya. Berkaitan dengan karya perorangan itu, siswa melakukan voting untuk menyepakati produk yang akan dibuat. Pilihan produk yang dapat dipilih diantaranya sepatu kulit wanita, sepatu kulit pria, tas wanita, tas ransel, dan dompet. Dari seluruh siswa, 18 diantaranya memilih dompet. Siswa yang memilih sepatu wanita adalah 2 kali dikurangi 3 dari pemilih dompet. Sebanyak 1/3 memilih sandal dari pemilih dompet. Siswa yang memilih tas wanita sebanyak 3 kali ditambah 5 dari pemilih sandal. Dan siswa yang memilih ransel sebanyak 50% dari pemilih dompet. Seluruh siswa telah sepakat untuk memilih produk dengan suara terbanyak. Bantulah mereka untuk menentukan produk apa saja yang akan dijadikan proyek perorangan siswa dalam rangka tugas seni budaya. Ya, kalian tadi sudah mengamati ya videonya. Ya, informasi apa ya yang ada dalam video tersebut? Ada yang tahu di sini? Informasi apa ya? Tugas proyek perorangan seni budaya dengan melakukan voting terkait proyek yang akan dibuat. Pilihan produk yang akan dibuat diantaranya sepatu kulit wanita, sepatu kulit pria, tas wanita, tas ransel, dan dompet. Iya, jadi ada berapa produknya? 5. Ada 5 pilihan produknya ya tadi ya. Lah di antara 5 itu yang paling diminati oleh siswa itu yang mana? Sepatu kulit wanita. Iya, sepatu kulit wanita. Nah, ini adalah salah satu manfaat dari kalian mempelajari modus ya, yaitu untuk menentukan voting ya paling banyak ya yang dipilih gitu ya. Selanjutnya dan di sini kalian sudah belajar tentang modus data tunggal waktu kalian di SMP. Apakah kalian masih ingat apa itu modus? Siapa yang tahu? Nilai yang sering muncul. Iya, nilai yang sering muncul. Ada lagi di sini? Apa ya? Modus itu ya selain nilai yang sering muncul. Saya Bu, Ya. nilai dengan frekuensi terbanyak. Iya, nilai dengan frekuensi terbanyak atau nilai yang mempunyai frekuensi paling banyak. Ya. Kalau Ibu punya data, nah datanya seperti ini. Bisa kalian lihat ya di sini. Di sini ada berapa anak ya? 7. Ada 7 anak dengan tinggi badan yang berbeda-beda di sini ya, bervariasi. Bagaimana ya cara mencari modus dari data tinggi badan ke-7 anak ini? Ada yang tahu di sini? Ada yang tahu bagaimana mencari modus dari ke-7 anak ini? Siapa yang tahu di sini? Saya Bu. Oh iya, Mbak Rafinga ya. Silakan. Kalian tolong diperhatikan temannya ya.
yang sering muncul adalah 163, jadi nilai modusnya adalah 163. Oh iya, 163 nilai modusnya ya. Nah, itu dari pertama kita harus ngapain dulu di sini? Mengurutkan data dari yang terkecil sampai yang terbesar. Oh iya, datanya harus diurutkan dulu ya, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Setelah itu? Mencari data yang sering muncul, Bu. Iya, mencari data yang sering muncul atau yang paling banyak ya di sini ya. Ternyata yang paling banyak di sini berapa, Mbak? 163. 163. Maka modusnya adalah berapa? 163. Ya, beri tepuk tangan untuk Mbak Ropinga yang sangat hebat sekali ya. Ya, untuk selanjutnya pada hari ini kita akan belajar tentang modus data berkelompok. Karena tadi kita sudah belajar tentang modus data tunggal. Di dalam mencari modus data tunggal, tadi kita ngapain dulu? Datanya diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kemudian baru kita cari yang mempunyai frekuensi atau nilainya muncul paling banyak. Itulah modus. Nah, di sini pada hari ini kita belajar tentang modus data berkelompok. Dengan kompetensi dasarnya terdiri dari dua. Yang pertama, kompetensi dasar pengetahuan KD 3.2 menentukan dan menganalisis ukuran pemusatan dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Dan kompetensi dasar yang kedua yaitu keterampilan 4.2 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data, hasil pengukuran dan pencacahan dalam tabel distribusi frekuensi dan histogram. Sedangkan tujuan pembelajaran hari ini itu ada 3 ya. Yang pertama, setelah kalian nanti mengamati tayangan PowerPoint di sini, kalian dapat menentukan konsep modus data berkelompok yang disajikan dalam tabel distribusi frekuensi dan histogram dengan benar dan tepat. Yang kedua, setelah kalian nanti melakukan tanya jawab, kalian dapat menggunakan ukuran pemusatan data modus untuk memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan penyajian data hasil pengukuran dalam tabel distribusi frekuensi dan histogram dengan benar dan tepat. Yang ketiga, setelah kalian mengerjakan LKPD, di sini kalian dapat membuat soal cerita kontekstual yang berkaitan dengan modus data berkelompok yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi atau histogram dengan benar dan mandiri. Nah, untuk tahapan pembelajarannya di sini yang pertama, orientasi masalah. Nanti kalian mengamati masalah yang ada di dalam PowerPoint. Yang kedua, setelah kalian mengamati masalah, kalian dapat mendiskusikannya bersama kelompok kalian. Yang ketiga, setelah kalian berdiskusi, kalian mempresentasikannya di depan kelas. Dan yang terakhir, yaitu evaluasi. Di mana evaluasi ini adalah untuk mengukur seberapa paham kalian dalam memahami materi hari ini, ya. Sedangkan selanjutnya untuk penilaiannya, ya. Penilaiannya itu ada 3. Yang pertama, penilaian sikap. Nanti ibu menilai pada saat kalian sedang berdiskusi kelompok, ibu menilai keaktifan, ya, kerjasama, dan yang terakhir disiplin. Ya. Selanjutnya yaitu penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan nanti ibu akan lakukan di akhir yaitu dengan post test dengan menggunakan quizzes, ya. Dan yang ketiga yaitu penilaian keterampilan. Nah, keterampilannya nanti yang ibu nilai adalah keterampilan kalian dalam membuat soal cerita kontekstual.
yang pastinya yang berkaitan dengan modus data berkelompok ya. Oke. Setelah kita melakukan penilaian, selanjutnya sebelum kita melangkah ke tahapan pembelajaran pertama, di sini Ibu akan mengadakan pretest dulu ya untuk mengukur pemahaman awal kalian. Ya. Ibu bagi dulu untuk pretestnya. Disiapkan dulu ballpointnya semuanya, alat tulisnya. Silakan ditulis identitasnya. Ibu beri waktu 3 menit dari sekarang untuk mengisi pretestnya dulu. Ya, jangan lupa identitasnya diisi. Jangan lupa identitasnya diisi. Silakan dikerjakan. Jangan lupa 3 menit. Sudah semuanya? Sudah. Ya, kalau sudah semuanya, tolong kita bahas ya. Nah, mulai dari nomor 1 dulu. Ya, kita di sini punya tabel. Tabel apa di sini? Nomor 1? Modus. Nilai apa? Tabelnya tentang nilai apa? Nilai ulangan matematika ya. Ini ada tabel tentang nilai ulangan matematika. Di sini kita disuruh menentukan apa? Modus. Iya, kita disuruh menentukan modusnya. Modusnya itu terletak pada kelas keberapa? Ada yang tahu? Kelas keberapa ya? Kelas Ketiga. ketiga. Kenapa ya kelas ketiga? Semuanya sama kelas ketiga? Sama, alhamdulillah hebat semuanya ya. Kenapa ya kelas ketiga? Kenapa menjadi kelas ketiga modusnya? Karena Dilihat dari frekuensi yang paling banyak, Bu. oh iya, di sini frekuensinya berapa yang paling banyak itu? 10. 10, betul. Berarti 10 itu ada di kelas interval Tiga. ketiga, betul. Selanjutnya kita nomor 2 ya. Ya, ini ada tabel ya. Nah, di sini ditanya itu tentang apa yang ditanyakan di sini? Tepi bawah. Iya, tepi bawah. Iya, tepi bawah kelas modus. Berapa ini tepi bawahnya? Berapa tepi bawahnya? 29,5. Iya, 29,5. Dari mana ya 29,5? Ada yang tahu? Ya, dari mana ini? Batas bawah dikurangi 0,5. Oh iya, batas bawah dikurangi 0,5 kalau mencari tepi bawah ya. Nah, itu di situ modusnya itu di kelas keberapa? Dari tabel ini modusnya di kelas berapa? Kelas ke? 4, betul, 22 ya. Paling banyak berarti kelas keempat. Berarti kelas interval keempat, batas bawahnya berapa? 30. Batas atasnya 34. Ya, tadi Mbak Ajeng sudah menyampaikan ya bahwa mencari tepi bawah itu adalah batas bawah dikurangi 0,5. Maka ketemunya adalah 29,5. Semuanya sama di sini?
Alhamdulillah, berarti kalian sudah pada hebat-hebat sekali ya. Sekarang nomor 3, kita bahas nomor 3 di sini ya. Ada sebuah tabel yang ditanyakan apa di sini? Panjang kelas. Iya, panjang kelas. Berapa ini panjang kelas pada tabel di samping? Ada yang tahu? Berapa panjang kelasnya? 5. Dari mana 5 ya? Ada yang tahu dari mana 5? Dari mana 5 ya? Batas atas Batas atas. dikurangi batas Bawah ditambah 1. Iya, batas atas dikurangi batas bawah ditambah 1. Itu kalau kita mencari panjang kelas. Di sini modusnya terletak di kelas keberapa? Keempat. Iya, sama ya dengan tadi keempat, cuma beda ya. Ya, batas atasnya di sini berapa? 44 44, batas bawahnya 40. Iya, ditambah 1 ya. Jadi ketemunya adalah 5. Bagaimana dengan yang lain? Sepakat? Sepakat, semuanya sama. Alhamdulillah. Kita kumpulkan dulu ya lembarnya. Tolong ketua kelas ya di itu. Tolong bantanya. Ya. Terima kasih. Ya. Karena tadi sudah melakukan tes awal sebelum kita belajar tentang modus data berkelompok, selanjutnya kita masuk ke tahapan yang pertama ya. Di sini adalah orientasi masalah. Silakan kalian mengamati masalah 1 yang ada di PowerPoint ini. Silakan diamati dulu. Sudah ya? Masalah apa ini? Informasi apa ya yang ada di dalam masalah ini? Informasi apa? Ada yang tahu? Informasi apa? Oh iya, Mbak Wahyu. Silakan Mbak Wahyu. Data hasil penjualan sepatu bulan ketiga dari toko Cinderella yang tersaji dalam tabel distribusi frekuensi. Oh iya, terima kasih Mbak Wahyu. Kita beri tepuk tangan. Iya. Selanjutnya ya, ini Ibu punya 2 masalah nih di sini. Nah, masalah apa ya yang ada dalam PowerPoint ini? Silakan diamati dulu masalahnya. Silakan diamati dulu. Sudah diamati? Informasi apa yang ada dalam masalah 2 ini? Informasi apa ya? Ya, silakan. Sudah? Siapa? Oh iya, Mbak Dia. Silakan. Data berat badan siswa kelas 12 SMA yang disajikan dalam bentuk histogram. Oh iya, di sini ada data berat badan siswa yang disajikan dalam bentuk histogram. Ya, terima kasih Mbak Dia. Yuk, kita tepuk tangan dulu untuk Mbak Dia. Ya. Dari kedua masalah ini yang tadi Ibu tampilkan, dari masalah 1 dan masalah 2, bagaimana cara menyelesaikannya? Ada yang tahu? Tidak tahu. Tidak tahu ya. Untuk menyelesaikan masalah 1 dan masalah 2, maka nanti kalian kerjakan di dalam LKPD bersama kelompok kalian. Ya, di sini sebelum kalian mengerjakan LKPD, akan Ibu bagi dulu kelompoknya ya. Ibu sudah punya nama-nama kelompok. Di sini ada 4 nama kelompok. Ibu dimulai dari logaritma. Yang ini eksponen. Ini kalkulus ya. Dan yang ini adalah algebra. Ya. Silakan nanti Ibu bagi LKPD-nya. Di sini LKPD-nya
itu memang setiap anak satu-satu ya, tetapi kalian kerjakan secara berkelompok. Kurang satu ya teman? Kurang satu ya. Silakan. Sudah? Sudah. Nah, kalau sudah, sebelum kalian mengerjakan, ya kalian tulis dulu ya. Di sini nama kelompok kalian. Jangan lupa ya. Nama kelompoknya diisi. Itu nama kelompoknya yang udah ada di meja. Setelah itu, nama anggotanya. Walaupun LKPD-nya sendiri-sendiri, tapi tetap ditulis nama anggota kelompoknya diisi ya. Nah, sebelum kalian mengerjakan, baca petunjuknya dulu biar nanti tidak salah fokus ya. Ya, silakan kalian kerjakan LKPD-nya. Ibu beri waktu 25 menit dari sekarang. Untuk mengerjakan LKPD ini, kalian bisa membuka buku paket atau mencari dari sumber lain. Boleh dari internet. Silakan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Iya, Mas. Dari kelompok algebra, silakan. Ini cara menentukan tepi bawah kelas modus bagaimana, Bu? Tepi bawah, iya. Tadi tepi bawah itu adalah apa? Tepi bawahnya mana tepi bawahnya? Lah, di sini pertama kita mencari modusnya dulu ya. Iya, Bu. Ya, modusnya berapa di sini dari data ini? 15 ini. Ini modusnya berarti. Kalau modusnya ini, berarti di sini kalian bisa mencari interval kelasnya mana? Intervalnya mana? 31 sampai 35. Iya, 31 sampai 35. Nah, ini namanya apa? Tepi? Tepi bawah. Tepi bawah. Kalau ini namanya tepi? atas. Tepi atas. Berarti kalau tepi bawah berarti ini ya. Ya, tepi bawah ini Dari dikurang. intervalnya, Bu. Iya, dari waktunya sudah selesai. Silakan semua alat tulis diletakkan di meja. Udah berhenti ya mengerjakannya. Selanjutnya kita akan presentasi ya. Siapa? Kelompok mana nih yang akan mempresentasikan hasil diskusinya? Kita mulai dari masalah 1 dulu ya. Kita mulai dari masalah 1 dulu ya. Iya, Bu. Iya, kita masalah 1 dulu. Kelompok mana yang mempresentasi dulu? Dari kelompok? Saya, Bu. Oh iya, dari kelompok mana itu? Logaritma. Oke, silakan dipersiapkan. Kelompok yang lain yang tidak mempresentasikan, tolong diperhatikan temannya yang mempresentasikan hasil diskusinya. Nanti asalnya dulu. Ya, silakan Mbak, maju dulu untuk. Jadi, peningkatan hasil penjualan sepatu yang paling banyak terjadi pada bulan ke-1 dan bulan kedua, yaitu sebesar 2,7. Sudah, Bu. Ya, terima kasih untuk kelompok logaritma yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Di sini kelompok lain silakan untuk menanggapinya. Dari kelompok mana ini yang mau menanggapi?
Oh iya, makan dari ini dulu ya, kelompok kalkulus dulu. Ya, kelompok kalkulus. Itu kan yang di dalam kurung kan nilainya 9. 9 itu dari mana? 9, oh ya. Ya, ini ada yang tanya ya. Itu di dalam rumus modus itu ada angka 9. 9-nya itu dari mana itu? D1-nya itu dari mana itu? Siapa yang mau menjawab ini? Saya, Bu. Mbak Tika ya, silakan Mbak Tika. 9-nya kita ambil dari selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. Jadi kan frekuensi kelas modusnya 15 dan frekuensi kelas modus sebelumnya itu kan 6. Jadi 15 dikurangi 6 sama dengan 9. Oh iya. Bagaimana Mas Harul? Sudah paham? Paham, Bu. Ya, terima kasih. Ini masalah yang kedua ini, siapa yang mau mempresentasikan hasilnya? Oh iya, kelompok eksponen. Ya, silakan Mbak. Ya, jadi karena berat badannya Bima adalah 6 kilo lebih berat dari Azam, lebih berat berarti dia dijumlahkan. Nah, nanti berat badan Azam ketemu di situ yaitu 54,5 ditambah 6 maka menjadi 60,5. Azam Rahmat itu 2 kilo lebih ringan berarti dikurangi. Seperti itu ya. Bagaimana dengan yang lain? Sama? Alhamdulillah kalau sama. Sudah? Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Mas. Ya, setelah kalian tadi belajar tentang masalah menyelesaikan 2 buah masalah yang ada di dalam LKPD, sekarang kalian perhatikan materinya di sini. Tadi kita belajar tentang modus data berkelompok, di mana modus itu adalah apa tadi? Nilai yang sering muncul atau dantum yang memiliki frekuensi yang paling banyak. Modus itu biasa disimbolkan dengan MO di sini ya. Tadi kalian sudah menyelesaikan masalah-masalah yang ada dalam LKPD, yaitu langkah-langkah untuk mencari modus apa saja. Yang pertama, ngapain di sini? Menentukan kelas modus. Iya. Yang frekuensi yang tinggi. Yang kedua ngapain lagi di sini? Tentukan tepi bawah kelas modus. Selanjutnya apa lagi? Tentukan panjang kelas. Terus yang keempat? Tentukan selisih frekuensi kelas modus dengan sebelumnya. Iya, menentukan selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. Yang terakhir, menentukan selisih frekuensi kelas modus dengan Nah, selanjutnya kita rumus modus data berkelompok itu seperti ini ya. MO sama dengan sudah tadi kalian tulis, yaitu TB atau tepi bawah ditambah D1 dibagi dengan D1 tambah D2 dikali P atau panjang kelasnya. Seperti itu ya. Bagaimana sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Sudah paham semuanya? Sudah. Kalau sudah paham semuanya, silakan kalian ambil HP-nya untuk mengerjakan soal evaluasi atau post test. Kita menggunakan quizzes. Persiapkan dulu HP-nya. Dua menit lagi ya. Sudah semuanya? Sudah semuanya ya. Kalau sudah, ya, kita lihat ya. Siapa yang menjadi peringkat pertama? Wah, Dimas ya, kita beri tepuk tangan. Kita masuk ke refleksi pembelajaran. Tadi kalian sudah melaksanakan soal evaluasi atau post testnya ya. Nah, di situ sekarang kita masuk ke refleksi pembelajaran. Yang pertama, apa saja yang telah kalian pelajari? Kalian tadi belajar tentang apa? Modus data berkelompok. Nah, itu apa yang paling kalian pahami? Yang paling kalian pahami apa tadi? Rumus dari modusnya. Rumus modus ada yang tahu?
Iya, rumus modus sama dengan Oh iya, seperti itu untuk rumus modusnya ya. Langkah-langkah menentukan modus apa, Mbak? Langkah-langkahnya apa? Yang kedua, tentukan tepi bawah kelas modus. Yang ketiga, tentukan panjang kelas. Yang keempat, tentukan selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Yang kelima, tentukan selisih frekuensi kelas modus dengan kelas setelahnya. Iya, itu langkah-langkah menentukan kelas modus. Jadi kesimpulan pada pembelajaran hari ini yaitu tadi dalam menentukan modus, rumus modusnya adalah MO sama dengan apa? TB ditambah D1 D1. Apa yang paling kalian sukai dari kegiatan belajar yang sudah kalian lakukan? Apa? Oh iya, tadi ice breakingnya. Kalian suka ice breakingnya? Suka. Apa lagi? Ada games. Oh iya, tadi ada kuisisnya. Asik nggak itu tadi? Asik sekali. Kalau ada soal bentuk seperti itu senang ya? Iya. Seperti bermain game ya. Dan ada lagi? Udah kayaknya. Iya, ada videonya. Videonya tadi seru nggak? Bagus nggak? Bagus ya. Menarik. Dan menarik ya. Terima kasih ya. Selanjutnya, nah, tugas mandiri. Untuk tugas mandiri di sini nanti bisa dikumpulkan besok ya. Yaitu kalian membuat soal cerita kontekstual yang berkaitan dengan nilai yang sering muncul atau modus data berkelompok yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Ini bisa nanti kalian kumpulkan di hari Rabu ya. Nah, selanjutnya untuk pembelajaran selanjutnya nanti kalian belajar tentang kuartil data berkelompok. Untuk mempelajari ini kalian bisa mempelajarinya dulu di buku paket atau dari sumber lain ya. Iya, dari. Nah, selanjutnya untuk pembelajaran hari ini ada yang mau ditanyakan? Sudah paham semuanya? Alhamdulillah kalau sudah paham. Untuk mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doanya dulu. Untuk mengakhiri pelajaran siang ini, marilah kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih anak-anakku yang hebat. Terima kasih atas perhatiannya dan apresiasinya yang luar biasa. Semoga ilmunya barokah. Dan Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.